Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereaction debat pertama Capres tanggal 12 Desember 2023. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke ya. Kita akan langsung mengawali debat pada malam hari ini dengan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon presiden 2024. Dan kita akan langsung mulai dengan calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada Bapak Anies Baswedan untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi, misinya. Kami persilakan Pak Anies untuk segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Dan bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Bapak Anies, kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya kami persilakan. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang para pendukung, harap tenang. Hadirin, kita akan harap lanjutkan tenang. ya. Harap tenang. Kita akan lanjutkan. Kami persilahkan. Menurutku, cara Anies menyampaikan visi misinya sangat tenang dan tidak terburu-buru. Visi misinya juga sangat bagus dan memanfaatkan waktu. Calon Presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi dan misi. Ini semoga ketahuan. Para pendukung, Harap harap tenang. tenang. Kita akan lanjutkan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela
demokrasi, hukum dan HAM. Terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Waktu Anda habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik. Harap Para tenang. pendukung diharap tenang, Hadirin. para pendukung diharap tenang. Para Hadirin, pendukung harap tenang. harap tenang. Nanti Harap ada tenang. waktunya untuk memberikan apresiasi dan juga teriakan serta tepuk tangan. Pendapatku tadi toh caranya Pak Prabowo menyampaikan visi misinya dengan tegas dan berani, apalagi pasnya bilangi mau memberantaskan korupsi ke akar-akar, itu sih menurutku bagus sekali. Tapi nanya Pak Adis bagus juga toh Chelsea? Iya. Kita akan lanjutkan untuk pasangan berikutnya, yang di penyampaian visi misi oleh calon presiden nomor urut 3 kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan untuk ke panggung. Harap tenang, hadirin harap tenang. Bapak Ganjar, waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang unggul, tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada, mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satset, dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan, agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, ketua BEM, yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan, masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada,
libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kami wabarakatuh. persilakan kembali ke tempat. Hadirin, hadirin harap tenang. Hadirin, baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan acara. Baik. Kalau kulihat caranya Pak Ganjar menyampaikan visi misinya tadi, dia dengan penuh etika dan penuh kesopanan, dia juga menyampaikan visi misinya, yaitu menuju Indonesia yang unggul, gerak cepat mewujudkan Arinting yang adil dan lestari. Menurutku visi misi yang bagus. Menurutmu untuk ketiga capres itu bagaimana? Pendapatku dari ketiga capres semuanya bagus dan mempunyai persiapan yang matang. Dari ketiga paslon ini mempunyai visi misi yang meyakinkan untuk masa depan Indonesia. Itulah video reaction singkat dari debat capres pertama. Jangan golput ya, Smares out. Itulah video reaction singkat dari debat capres pertama. Jangan golput ya. Jangan golput ya. Golput, P. Jangan golput. Golput. Jangan golput P, ya. Jangan golput ya. Itulah video reaction singkat dari debat capres pertama. Jangan lupa Ya, ya.